Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian online, yaitu mengkaji akidah Atsariyah ya, di mana dalam program ini kita mengkaji kitab-kitab para ulama yang berpegang kepada akidah Atsariyah atau akidah salaf Ahlus Sunnah ya wal Jamaah. Yaitu di kesempatan kali ini kita masih membahas kitab Aqidatus Salaf ya wa Ashabil Hadis karya Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Itu di pertemuan yang keempat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip dasar ya dalam akidah Ahlus Sunnah dalam sifat Allah, berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya penulis ya Syekh As-Sabuni, Syekhul Islam ya rahimahullah, itu masuk membahas sifat Allah, dan yang paling awal beliau bahas, dan ini merupakan pembahasan yang cukup besar ya, dan sangat banyak sekali terjadi perbedaan ya dalam pembahasan sifat ini, yaitu sifat kalam ya, kalamullah. Nah, di sini kita akan mengkaji, menelaah ya secara lebih eh, dalam bagaimana sebetulnya akidah Ahlus Sunnah ya di dalam memahami sifat kalamullah. Barangkali ada yang mau baca dulu, silahkan. Siapa? Said Abdul Rafiq ini ya, hadir. Silahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu kalamullahi wa tanziluhu ghaira mahlukin Goiru ya, goiru. wa yashhad ghairu mahlukin Ya. wa yashhadu ashabul hadisi wa ya'taqiduna annal Qur'ana kalamullahi wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu mahlukin Goiru ya, wa goiru. man qala ghairu mahlukin Ya. wa man qala Man qala bi khalqihi. bi khalqihi Hmm. bi khalqihi wa wa i'tiqadihi Wa fahuwa taqada kafir wa taqadahu. taqadahu wa ataqa wa Di taqadahu fahuwa kafir wasalkan aja langsung wa taqadahu ya, wa taqadahu fahuwa. wa taqadahu wa fahuwa kafirun indahum Hmm. wal qur'anu wal qur'anu alladzi huwa kalamullahi wa wahyi wa Wa wah wahyuhu. wa wahyuhu Hmm. walladzi nazala bihi jibrila Jibrilu ya, ala rasuli Jibrilu. والذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا
liqaumi ya'lamuna basyiran wa nadhira kama qala wa innahu latanzilu rabbul alamin Rabbil alamin. rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyum mubin Arabiyyin mubin. wa huwa arabi bilisanin arabiyyin mubin wa huwa alladhi Ballaghahu balaghahu apa Rasul. balaghahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam um ummatuhu kama Kama umira bihi kama umi ya ummatahu kama umira bi. ummatahu kama umira bihi fi qaulihi ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fakana Ya, alladhi cukup mungkin yang lain. Siapa yang meneruskan berikutnya? Ya, Ustaz. Soekardi, silakan. Bismillah. Fakana ladzina yalaghuhum balighuhum bi Makana amrillah alladzi ballaghahum. balaghahum bi amrillahi ta'ala kala kalamahu Ya, kalamahu. azza wa jalla wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam atamana nani Atamna'unani. atam atam man atam nggak kelihatan saya Nggak kelihatan, Pak. Pakai HP ini. atamana Atamna'unani una an uballigha. an uballigu lugo kalama rabbi Hmm. wa huwa alladhi tahfaduhu suduri Suduru ya, fa'il dari suduru ya tahfadu. ayat dari ini suduru watatluhu watatluhul alsinati Asinatu sama fa'il dari tatlu alsinati berarti. samiat alsinatu wa yuktabu fil masohifi kaifama tusir tusirifa Kaifama. tusirifa Ini salah tusirif kayaknya ini harokatnya ya. ya Harusnya kaifama tasarrufa bukan tusarrif, ini salah. tasyarofa Ini yang harokatinnya salah. Harusnya kaifama tasarrufa. tasyarofa Ya. bikiroati kuri Qari'in biqiraati qari'in. kori ya kori an ini bukan Qari'in. koriin koriin walaf do la lafadun walaf do lafadun Walafzi berarti atau walaf ke qiraati Pak ya. oh ke sini Qiraati qari'in walafzi lafizin lafidin walafdi lafidin wahafidho wa hafidu hifzi. wahifdi hafidin gitu ya Ya. wahifdi hafidin wahaisu tulia wa fi ai maudhu'a Wa fi ayyi maudi'in maudiin wa fi ai maudiin qari quri'a. kuri'a kuri'a au kutiba fi masohifi Hmm. ahlul ya Ahli, Ustaz ahli, ahlul belum pilih. ahli dimudab ilaih ahli islami wal ayat wal wa alwahu ini tuh Ustaz gimana Wa alwahi atau ke arwah masahifi.
wa alwahi sibyanihim Hmm. wa ghairiha gitu saja. Hmm. Wa ghairiha kulluhu kalamullahi apa ini teh? Azza wa Jalla. Azza wa jalla ghairu ini ya Ya, makhlukin. ghairu makhlukin. Faman jama'a Faman za'ama. faman ja'ama anahu makhluk anahu makhluk apa ini? Makhlukun. Makhlukun ya. Anahu makhlukun fahuwa kafirun billahil azimi. Ya, ya. Billahi lazim. Itu paragraf lagi mungkin ini ada Abu Hanifah ya. Silakan. Ya, Ustaz. Afwan sambil sinyal masih naik turun, Ustaz. Semoga jelas suaranya. Oh iya, ya, insya Allah. Yang paragraf sami itu saja. Iya, sami itu. Betul. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah. Sami'tu al-hakima Aba Abdillah al-Hafidh rahimahullah yaqulu Sami'tu al-imam Aba al-Walid Hassan bin Muhammad yaqul yaqulu Sami'tu al-imam Aba Bakr Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah yaqulu Muhammad berarti ya. Muhammad ya. Muhammad bin Ishaq. محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم ولا ولا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. Ya, nah, cukup ya, insya Allah. Ya, jadi ini memuat ringkasan ya tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah, salaf ya dan juga Ashabul Hadis ya tentang kalamullah ini. Di sini ada judul ya, walaupun pada teks aslinya itu tidak ada judulnya sebetulnya. Ini penambahan dari pentahkiknya ya, muhakkiknya. Al-Qur'anu kalamullah. Jadi untuk memudahkan memahami ya sehingga diberi judul seperti ini. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah ya kalau kita terjemahkan. Wa tanziluhu ya dan tanzil di sini kan masdar ya, secara asal dia masdar dari kata nazala yunazzilu tanzil, tapi maksudnya adalah isim maf'ul jadi munazzal. Jadi yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini banyak ya dalam bahasa Arab itu menggunakan bentuk masdar tapi maknanya isim maf'ul. Kayak misalnya kholqun kan maksudnya adalah makhluk gitu ya. Jadi dan Quran itu adalah yang diturunkan oleh Allah ya. Tanzilu ghairu makhluk bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Wa yashhadu ashabul hadis bersaksi ya wa ya'taqiduna ya dan meyakini annal Qur'ana kalamullahi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah wa kitabuhu kitabnya ya wa khitabuhu dan khitabnya ya khitab itu kan maknanya taujihul kalam apa namanya lil mukhatab ya lil mukhatab li ifhamihi ya sebenarnya dalam ilmu ushul fikih ya didefinisikan hitab itu taujihul kalam jadi mengarahkan perkataan kepada muhatab lawan bicara ya untuk memahamkannya memberikan pemahaman yaitu makna dari hitab atau ya pesannya ya wa wahyuhu dan juga wahyunya wa tanziluhu
Ya, dan adalah apa yang diturunkan oleh Allah, ghairu makhlukin, bukanlah makhluk. Ya, jadi jelas ya dalam akidah Ahlussunnah, kalamullah ya adalah sifat ya yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala ya, qaimun binafsihi. Yang namanya sifat Allah ya tentu bukan makhluk. Ya, nah ini untuk membantah ya sebetulnya kelompok-kelompok yang menyimpang ya, dan ini cukup awal ya penyimpangannya, yaitu eh, apa namanya kelompok Mu'tazilah ya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka sangat banyak sekali para ulama salaf ya khususnya yang merespon ya penyimpangan dari Mu'tazilah ini, banyak dalam perkataan-perkataan mereka yang membantah kelompok Mu'tazilah ini. Ya, dan menyatakan secara jelas bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Wa man qala, kita selesaikan dulu ya pembacaannya, nanti mungkin lebih jauh dijelaskan. Wa man qala bi khalqihi, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, wa taqadahu, dan meyakininya, fahuwa kafirun indahum, maka itu dia itu adalah kafir menurut mereka. Wal Qur'anu alladzi huwa kalamullahi wa wahyuhu, yang dia itu adalah firman Allah dan wahyunya, huwa alladzi nazala bihi Jibrilu, dialah yang Jibril turun membawanya. Nazala bihi ya turun membawanya. Ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabian. Al-Quran yang berbahasa Arab ya, liqaumin ya'lamuna, bagi kaum yang mengetahui, basyiron, beliau itu sebagai pemberi peringatan, wa nadhiron ya, dan memberikan ancaman, kama qala azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya dia Al-Quran itu adalah yang diturunkan oleh Rabb ya al-alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang turun membawanya ya ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin ini malaikat Jibril. Ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau termasuk orang-orang yang berikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, ya dengan bahasa Arab yang jelas. Wa huwa alladzi ballaghahu ar-rasulu, dialah yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ummatahu, kepada umatnya, kama umirobi, sebagaimana beliau diperintahkan, fi qaulihi ta'ala, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Fakana alladzi ballaghahum, yang beliau sampaikan kepada mereka, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala, kalamuhu, adalah firman Allah Azza wa Jalla. Wa fihi qala, dan padanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, atamnaunani an uballigha kalama rabbi, apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalam firman Tuhanku, Rabbku. Ya, nah ini ada tahrijinya ya, tentu di bawah. Bahkan ada di dalam Imam Bukhari juga membawakan ya, ini derajatnya sahih ya hadis ini. Imam Bukhari dalam hal Afal Ibad ya, Abu Dawud, Tirmidzi ya, dan Imam Tirmidzi juga mengatakan hasan sahih. Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, Hakim, Al-Lalikai dalam Syarah I'tiqad.
Usman Ad-Darimi ya banyak sekali. Wa huwa alladzi ya, nah, Al-Qur'an ini adalah yang di apa tuh yang tersimpan, yang disimpan atau yang dihafal ya oleh hati ya oleh dada-dada tafadhuhu sudur wa tatluhul asina yang dibaca oleh lisan wa yuktabu fil masahib yang ditulis di mushaf-mushaf kaifama tasarrufa ya bagaimanapun dia itu apa namanya eh tasarrufa itu jadi bagaimanapun dia diperlakukan ya ataupun intinya terdapat di mana saja ya jadi bikiro atikorin baik itu dengan apa bacaan orang yang membaca lafzi lafidin ya diucapkan oleh orang yang mengucapkan wahib dihafidin dihafal oleh orang yang menghafal wahai sutulia ya di mana saja dia itu dibaca wa fi ai maudhi'in dan di tempat mana saja dia dibaca au kutiba fi masahifi alil Islam atau ditulis di dalam mushaf-mushaf orang-orang Islam wa alwahi sibyanihim ya dan apa namanya alwah itu ya papan ya papan yang biasa digunakan untuk menulis oleh anak-anak ya para pelajar mereka wa ghairiha dan yang lainnya kulluhu kalamullahi azza wa jalla semuanya adalah kalamullah ya tidak boleh kita mengatakan misalnya yang di ditulis di mushaf itu apa firman selain Allah misalnya, tidak boleh kita katakan semuanya firman Allah ketika kita membaca Al-Quran kita katakan itu kalamullah yang dihafal oleh para penghafal oleh anak-anak ya yang ditulis oleh mereka ya di dalam buku tulis mereka ya kalau dulu kan pakai papan ya itu disebutnya lauh ya lauh zamannya alwah kalau kita kan sekarang pakai buku tulis. Jadi yang ditulis oleh anak-anak ketika mereka belajar Al-Quran itu kita katakan kalamullah. Jadi semuanya kalamullah. Tidak boleh kita mengatakan itu kalam yang lain gitu. Jadi dikatakan secara mutlak kalamullah. Jelas sekali ya perkataan salaf ya. Para ulama al-sunnah itu semuanya sepakat seperti itu. Mengatakan kalamullah. Ghairu mahlukin bukan makhluk. Faman za'ama annahu mahlukun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang meyakini bahwa dia itu adalah makhluk, maka dia itu kafir kepada Allah Al-Azim. Ya, kenapa kafir? Karena menolak sesuatu yang jelas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam nasnya. Sami'tu al-Hakim Aba Abdallahi al-Hafidh. Ya, aku mendengar Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah yaqul sami'tu al-Imam Abdul Walid Hasan bin Muhammad. Aku mendengar Imam Abdul Walid Hasan bin Muhammad yaqulu sami'tu al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaqa ibn Huzaimata. Ini Ibnu Huzaimah ya penulis kitab Tauhid. Jadi Syekh Abu Usman At-Tabuni ini tidak langsung belajar tapi dari murid ya, dari muridnya lagi ya. Jadi guru-gurunya itu sampai kepada Ibnu Huzaimah ya As-Sabuni ini. Yaqulu beliau mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhlukin. Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Faman qala innal Qur'ana makhluk. Siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk fahuwa kafirun billahil azim. Ya, dia kafir kepada Allah yang Maha Besar. Ya, wala tuqbalu syahadatuhu tidak diterima syahadatnya wala yu'adu in marida
Tidak dijenguk kalau dia sakit. Wala yusalla alaihi in mata. Ya, tidak disolatkan kalau meninggal. Wala yudfanu fi maqabiril muslimina. Ya, dan tidak dikuburkan di kuburan orang-orang muslim. Yustatabu. Maka dia diminta untuk bertobat. Fa in taba, jika dia bertobat ya, maka ya tentu dia kembali ya pada Islam, diperlakukan sebagaimana orang Islam. Wa illa, dan jika tidak, illa ini illa ya, di ingomkan ya, wa illa duribat unukuhu, dipenggal lehernya. Ini cukup keras pernyataan dari Ibnu Zaimah ya. Jadi memang apa namanya, tentang hukumnya ya, orang yang mengatakan Al-Quran itu apa namanya, makhluk. Kalau tidak salah ada perselisihan ya. Ini termasuk pendapat yang cukup apa namanya, keras ya, tegas itu dari Ibnu Zaimah dan juga yang lainnya yang mengatakan bahwa itu kafir. Ya, tapi yang jelas ini adalah satu kebid'ahan ya, bid'ah ya. Cuman sini ada perbedaan pendapat apakah bid'ah yang mukaffiroh ya ataukah fasikoh saja. Bid'ah yang membuat pelakunya kafir ataukah dia hanya fasik saja. Ya, nah, eh, bagaimana Al-Quran ini ya adalah kalamullah. Ya, jadi kalamullah itu sebetulnya banyak ya, tidak hanya Al-Quran. Jadi semua wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ya, itu semua itu adalah kalamullah. Nah, salah satunya adalah Al-Quran. Ya, salah satunya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sebetulnya secara rincinya ya, inti-inti yang menjadi poin ya keyakinan Ahlussunnah dalam hal kalamullah ini. Ada beberapa poin yang harus menjadi catatan ya bagi kita, bahwa akidah Ahlussunnah dalam kalamullah itu eh, pertama di sini ada beberapa poin ataupun ada beberapa usul ya dalam kalamullah itu. Yang pertama ya, bahwa kalamullah itu adalah, ini hakikatnya dulu, ini hakikat dari kalamnya. Hakikat dari kalam itu adalah terdiri dari huruf, suara, ya, dan juga makna. Ya, secara hakikat kalam itu. Itu poin pertama. Ini menjadi keyakinan Ahlussunnah ya, kita salaf, kita akan temukan dalam uraian-uraian mereka ya, dalam kitab-kitab mereka itu mereka sepakat bahwa yang kalamullah itu adalah dengan huruf dan suara. Tentu huruf dan suara yang berbeda dengan huruf suara dari makhluk, karena itu sudah menjadi prinsip dasar ya yang sudah kita bahas. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dirinya semuanya berbeda dengan makhluk. Ya, jadi tidak bisa kita apa namanya, menyangka ya, menganggap atau menduga-duga, mereka-reka gitu ya, bahwa kalau disebutkan ini berarti menunjukkan
keserupaan makhluk. Karena ini adalah sifat khusus bagi makhluk. Justru Allah sudah membantah bahwa laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang serupa dengannya. Artinya apapun yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya itu, ya itu semuanya tidak ada sama sekali mengandung keserupaan dengan makhluk. Ya. Dan semuanya tentu dipahami secara hakikatnya. Ya, karena memahami apa namanya, ya nas ini kan tidak bisa sembarangan. Ya harus betul-betul ya bagaimana petunjuk yang dikandungnya. Ya, begitu. Nah, sehingga eh, apa namanya semuanya dipahami secara hakikatnya. Ketika menyebutkan sifat bagi Allah ya sudah kita tetapkan sifat bagi Allah ya begitu tanpa kemudian diselewengkan maknanya. Ya. Nah, hakikat kalam ini dalam bahasa Arab sebetulnya sudah dipahami ya, sudah diketahui dan juga disepakati sebetulnya oleh para ulama, oleh para ahli bahasa ya, bahwa yang disebut dengan kalam, perkataan itu adalah lafad. Lafad yang mengandung makna di situ. Ya, dalam Alfiyah saja misalnya Ibnu Malik misalnya mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Ya. Kalam itu adalah lafad yang memberikan faidah makna. Seperti istaqim. Nah, yang namanya lafad, apa itu lafad? Lafad itu kan adalah eh, apa namanya suara ya, suara yang diucapkan ya, suara yang diucapkan dan di situ mengandung huruf-huruf ya. Kalau dalam bahasa Arab berarti yang mengandung huruf-huruf hijaiyah ya, al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya, yang disebut lafad itu adalah suara yang dibunyikan, yang diucapkan. Ya, yang mengandung huruf-huruf di situ. Ya, bahkan diantaranya juga misalnya Ibnu Faris ya, Ibnu Faris salah satu ahli bahasa Arab ya, dalam kitabnya Maqayisul Lughah beliau mengatakan al-kaf wal lam wal mim ya. Jadi kalam itu kan dari kata kaf, lam dan mim ya. Huruf tiga hurufnya itu aslan ya adalah dua asal. Ya ahaduhuma yang pertama ya dulu ala nutkin mufhimin. Menunjukkan kepada ucapan yang memberikan pemahaman. Wal akhir ala jiroh ya dan yang lainnya. Jadi kalam juga bisa bermakna jiroh luka. Ya, huruf kaf, lam dan mim itu. Ya, jadi dikatakan nutken mufhimin, ucapan yang memberikan pemahaman. Sama dengan yang disebutkan oleh Ibnu Malik tadi, labdun mufidun. Ya, gitu. Jadi eh, secara hakikat yang namanya kalam, ya itu adalah berupa suara dan huruf. Ya, secara hakikat, gitu. Nah, tentu huruf ya dan suara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak boleh membayangkan, menggambarkan atau mengira bahwa itu sama ya seperti suara makhluk. Ya, sama seperti ya huruf-huruf yang diucapkan ya ditulis oleh makhluk ya tentu berbeda karena ini sudah hal yang mendasar bahwa
Semua sifat Allah itu berbeda ya dari sifat makhluk. Itu kan kaidahnya seperti itu ya. Dan itu diterapkan kepada semua. Lalu tidak perlu ya seperti yang sudah kita bahas, tidak perlu kita menanyakan bagaimananya karena kita tidak tahu hakikat ya bagaimana ya begitu. Jadi di sini tidak ada masalah ketika kalamullah itu adalah berupa huruf dan suara ya. Huruf yang suara ya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengklaim bahwa kalau dengan huruf dan suara berarti sama dengan makhluk. Justru Allah sudah membantah dalam Al-Qur'an ya bahwa semua ya yang disifatkan untuk dirinya itu berbeda dengan makhluk. Kenapa kemudian orang mengira-ngira bahwa itu sama dengan makhluk? Ya. Dan ini ya sudah disepakati ya oleh salafus saleh ya. Di antaranya ini dan juga cukup banyak para ulama yang menulis secara khusus ya pembahasan kalamullah. Yaitu di antaranya yang eh, paling terkenal ya itu Abu Nasr ya Saji. Beliau menulis satu risalah khusus ya Sarah ila ahli Zabib ya. Firadi ala man ankarol harfa wassaut tentang bantahan ya orang yang mengingkari huruf dan suara pada kalamullah itu. Nah, tentu eh, yang mengingkari ya bahwa kalamullah itu bukan huruf dan suara karena menganggap bahwa kalau dengan huruf dan suara itu menyerupai makhluk, ya ini kan adalah keyakinannya Asy'ariyah ya. Asy'ariyah makanya dia membawa konsep kalam nafsi. Ya, kalam nafsi. Jadi ya hanya dalam diri saja, tidak eh, diucapkan dengan suara dan huruf. Ya, karena mereka menganggap bahwa kalau dengan suara dan huruf berarti itu makhluk. Jadi menurut mereka suara itu sudah otomatis makhluk. Ya, padahal tidak ada sama sekali dalil naklinya ya. Coba datangkan di mana yang mengatakan bahwa apa namanya kalamullah ya kalau dengan suara itu berarti makhluk. Ya, dengan huruf itu makhluk. Ya, jadi dia dipahami apa adanya sebagai karena semua nas ini ayat dan juga hadis ya harus dipahami sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab dalam bahasa Arab. Makanya ayat-ayat tadi yang dikutip ya oleh As-Sabuni ini Al-Qur'an ini jelas bilisanin Arabi mubin. Ya, tidak perlu kita kemudian mempersulit diri ya. Jadi pahamilah Al-Quran ya juga hadis sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang Arab. Makanya di pembahasan sebelumnya juga sudah disebutkan oleh As-Sabuni ini ya alama tafhamuhul Arab sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab dalam bahasa Arab itu seperti apa? Kalam dalam bahasa Arab itu adalah harfun wa saut, huruf dan suara ya sudah kita tetapkan apa adanya. Ya, tidak perlu mengira, mengklaim bahwa kalau dengan huruf dan suara berarti itu sama dengan makhluk sehingga harus dinafikan. Ya, itu tidak ada dalilnya apa ada yang menjadi dasarnya. Ya, karena justru sudah dibantah sendiri oleh Allah apapun sifat yang dinisbatkan oleh Allah untuk dirinya itu berbeda dengan makhluk. Kalau kalam itu adalah dengan huruf dan suara, ya sudah kita tetapkan.
tapi dengan huruf yang suara dan suara yang berbeda dengan makhluk. Itu aja, nggak usah kemudian ribet gitu ya, terlalu ribet mikirnya. Ya, nah inilah yang tidak bisa diterima oleh para ahli kalam ya, baik itu Asy'ariyah, Maturidiyah, eh, ya karena memang Abul Hasan Asy'ari sendiri ya sebagai imamnya, tokohnya membawa konsep kalam nafsi. Ya, dan para ulama salaf sebelumnya tidak ada yang membawa konsep kalam nafsi ini. Ya, kalau kita lihat perkataan-perkataan mereka, ya salaf ya khususnya tabi'ut tabi'in tidak ada ya yang menunjukkan ke sana. Justru mereka memutlakkan apa adanya kalamullah, ya sudah kalamullah sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ya. Jadi ini poin pertama ya tentang kalamullah. Nah, itu yang paling jelas dari kitabnya Abu Nasr As-Sajji ya, bisa nanti dipelajari ya, ditelaah. Itu jelas sekali beliau dalam kitabnya Ar-Rad Alaman Ankara Harfa wa Saut. Bantahan kepada orang yang mengingkari huruf dan suara pada kalamullah itu. Ya. Nah, ini nanti berbeda ya. Jadi antara kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah ya, Maturidi ini berbeda menyikapi kalamullah ini. Ya. Nah, sebetulnya seperti Asy'ariyah ya dan juga Maturidiyah ini mereka ini mengambil posisi pertengahan ya antara akidah salaf ya, akidah Ahlussunnah dengan kelompok Mu'tazilah. Jadi sebetulnya ada pengaruh juga gitu ya, terpengaruh oleh kelompok Mu'tazilah walaupun tidak sama tentu. Kalau Mu'tazilah mengatakan secara mutlak kalau itu makhluk. Jadi eh, apa namanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kalam gitu. Menurut Mu'tazilah karena kalam Allah itu makhluk sehingga bukan sifat Allah. Ya, nah sedangkan Ahlussunnah mengatakan kalamullah adalah bukan makhluk, itu sifat Allah. Ya, baik itu maknanya yang ada dalam diri kalam nafsi itu termasuk juga lafaz. Jadi kalamullah dengan lafaz dan maknanya kalau Ahlussunnah itu. Nah, datang kemudian apa namanya ini bisa disebut makanya kelompok ini bisa disebut dengan kelompok mulafiqah. Jadi yang mentalfik ya yang menggabungkan antara jadi dia mengambil jalan pertengahan gitu ya. Pertengahan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah tadi, para ahli kalam. Ya. Yaitu mengatakan yang kalamullah itu hanya maknawi saja, kalam nafsi saja, sedangkan lafadznya bukan kalamullah. Nah, di sini perbedaannya sebetulnya. Itu tadi alasannya kalau dianggap dia lafaz, dianggap huruf dan suara, ya kan? Itu adalah berarti menyerupai makhluk karena suara gitu apa namanya huruf itu makhluk. Ya, padahal kalau ditanya dalilnya mana kalau mengatakan apa namanya suara dan huruf ya dari kalamullah itu otomatis menyerupai makhluk tidak ada. Ya, itu hanya kekhawatiran mereka yang tidak perlu sebetulnya. Ya, jadi menyalahi secara hakikat makna kalam itu sendiri. Ya, bahkan Ibnu Qudamah itu juga beliau menulis ya kitab khusus tentang pembahasan kalamullah. Nah, itu sangat keras kepada kelompok Asy'ariyah ini.
eh, beliau mengatakan dan mengkritik keras Abul Hasan Asy'ari sendiri. Karena memang konsep kalam nafsi ini langsung dari imamnya, dari Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah. Ya, walaupun tentu para ulama Asy'ariyah yang berikutnya ya mereka lebih banyak lagi ya kekeliruannya ya dibanding Syekh Abul Hasan Al Asy'ari. Ya, itu kan Ibnu Qudamah dalam kitab beliau tentang kalamullah ya itu cukup keras. Itu dalam kitab Risalah fil Quran wa kalamillah. Ya, beliau mengatakan, "Hatu ahbiruna man qala qablakum." Ya, datangkan, beritahukan kepada kami siapa yang mengatakan sebelum kalian in hadzal Quran ibarah wa hikayah. Sungguhnya Al-Quran ini hanya adalah ibarat, ungkapan dan juga hikayat. Nah, jadi konsekuensinya nanti keyakinan Asy'ariyah ini bahwa Al-Quran yang kita pegang mushaf itu tidak dikatakan kalamullah tapi sebagai ibarah saja atau hikayah an kalamillah. Karena mereka meyakini lafaz-lafaznya ini makhluk. Makanya mereka di antara mereka ada berbeda pendapat ketika ketika yang diucapkannya ya, yang didengar oleh Nabi itu jadi kalau bukan kalamullah lalu kalamnya siapa? Ya, maka kalam Jibril kalau dikatakan kalam Jibril, kenapa di situ Jibril mengatakan misalnya eh ketika berfirman kepada Nabi Musa ya ini anallah sungguhnya aku adalah Allah. Ya, berarti kan malaikat Jibril mengatakan aku adalah Allah. Ini kan tidak mungkin gitu. Ya. Gitu. Jadi akhirnya ribet sendiri. Ya, jadi eh, ribet sendiri ya pemahaman mereka. Jadi bingung. Akhirnya kalamullah hanya yang nafsi saja. Nah, sedangkan yang didengar oleh para nabi, oleh para rasul ya ketika wahyu itu disampaikan, itu kan yang namanya sesuatu yang didengar itu pasti suara. Ya, yang didengar oleh manusia, ya, oleh makhluk, oleh para nabi, oleh para rasul, ketika mendapat wahyu, gitu ya. Ya, itu kan apa namanya suara, jadi ada lafadznya, ya walaupun misalnya melalui malaikat Jibril menyampaikan. Ya, nah ketika apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Jibril. Ya, apakah itu hanya makna saja, tidak ada lafadznya. Lalu lafadznya disusun sendiri gitu oleh Jibril. Ya, kan tidak mungkin Allah menyampaikan itu makna sekaligus dengan lafadznya. Sehingga di lafadznya itu ya ada kemujizatan karena memang kalamullah langsung. Kalau kemudian misalnya lafadznya tidak disusun oleh Allah, bukan dari Allah karena Allah hanya memberikan maknanya saja, ya berarti kan tidak mengandung kemujizatan karena lafaz-lafaznya bukan disusun oleh Allah, ya. Gitu sebenarnya memahami kalam Allah ini sangat mudah sekali. Tapi oleh ahli kalam karena mereka memang berangkat dari usul ya ataupun kaidah-kaidah kalamiah yang sebetulnya berpijak kepada filsafat, ya itu jadi rumit, ya jadi rumit. Makanya akidah salaf, akidah ahlus sunnah, akidah ahlul athar ini mudah ya untuk diterima, untuk dipahami. Tidak ribet. Kalamullah dengan makna dan lafadznya, ya itu adalah semuanya firman Allah sudah.
Dan yang namanya kalam dalam bahasa Arab adalah harfun wa saut, huruf dan suara. Ya. Dan apa namanya tadi ya Abu Nasr Saji juga. Nah, tadi Ibnu Qudamah ya, belum selesai perkataan Ibnu Qudamah. Wa anna hakikatul Quran maknan qaim bin nafs. Ya, dan bahwa hakikat Al-Quran adalah makna yang terdapat dalam diri. Ini kalam nafsi ini. Jadi kata Ibnu Qudamah, siapa yang mengatakan seperti itu sebelum kalian? Ya, bahwa Quran itu hanya kalam nafsi saja, maknanya saja, tidak dengan lafadznya. Ahbiruna, coba beritahukan kepada kami, hal wajatum hadhid dalalah. Apakah kalian mendapatkan kesesatan ini wa qabihal maqalah, perkataan yang buruk inda ahadin minal mutaqaddimin, pada satu orang pun dari orang-orang yang terdahulu siwa qaidikum, ya selain dari pemimpin kalian, tokoh kalian yaitu Abul Hasan Asy'ari. Ya, ini kritik Ibnu Qudamah sangat keras. Karena memang bagaimanapun walaupun Syekh Abul Hasan Asy'ari itu ketika beliau pindah ke Baghdad itu ya beliau mengatakan aku mengikuti salaf, mengikuti Imam Ahmad ya, rujuk gitu ya. Ya tetapi pada kenyataannya dalam kitab-kitab beliau itu masih ada pengaruh ya pengaruh dari karena beliau kan cukup lama ya di Mu'tazilah itu 40 tahun. Ya, walaupun beliau menisbatkan diri gitu ya, saya mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti salaf, ya akidah salaf. Ya, tetapi tadi ya masih ada pengaruh dan juga penguasaan terhadap asar ya dari salafnya juga tidak begitu banyak ya menguasai. Begitu ya, tapi tidak separah nanti eh, apa namanya kekeliruannya dari para ulama syariah berikutnya ya karena kayak misalnya takwil itu semakin diperluas lagi gitu ya. Ya memang dari Abu Hasan Asy'arinya sendiri ada mentakwil gitu sedikit, tapi kemudian diperluas lagi para ulama berikutnya ya. Ya kemudian Abu Nasr As-Saji juga ya mengatakan dalam kitab beliau bahwa mengatakan apa namanya kalamullah berupa huruf daun saut ini ya merupakan kesepakatan dari salaf, bahkan bisa disebut sebagai ijma. Ya Abu Nasr As-Saji mengatakan faqauluhu sumina, ya para lawan kami ya maksudnya lawan dalam keyakinan perkataan ya dari lawan kami inna ahadan lam yakul, sungguhnya seorang pun tidak mengatakan innal Qur'ana kalamullah harfun wa saut. Sungguhnya Quran kalamullah firman Allah itu adalah huruf dan suara kadzibun wa zaur. Ya, adalah kedustaan. Ya, jadi orang-orang yang mengingkari huruf dan suara pada kalamullah, ya mereka mengatakan tidak ada seorang pun kata mereka itu yang mengatakan kalamullah itu dengan huruf dan suara. Sehingga Asy'ariyah itu semuanya sepakat ya, sampai Abul Hasan Asy'arinya sendiri. Imam mereka sendiri sepakat untuk menafikan huruf dan suara karena tadi dianggap menyerupai makhluk. Padahal apa susahnya kita mengatakan kalamullah dengan huruf dan suara ya yang berbeda dengan makhluk. Ya nggak susah mengatakan begitu. Begitu.
Tapi mereka ya dengan anggapan-anggapan keliru mereka tidak mau mengatakan itu. Nah, kata As-Saji bahwa dikatakan bahwa kalamullah itu bukan huruf dan saut dan dikatakan tidak ada salaf yang mengatakan kalamullah huruf dan saut. Kata beliau adalah dusta ya balis salaf kulluhum kanu qailina bidzalik. Ya, bahkan salaf itu semuanya mengatakan itu. Wa idza auradna fil musnad dan apabila kami mengemukakan padanya musnad qaula sahabah ya perkataan samin ghairi muhalafah tanpa ada pertentangan ya waqa'at bainahum yang terjadi di antara mereka fi dzalika dalam hal itu sorokal ijma ia menjadi seperti ijma ya. Jadi itu hakikat yang pertama ya tentang kalamullah. Yang kedua ya bahwa kalamullah ini sifat ya qaimatun bizatillah yang ada pada zat Allah dan tidak terpisah darinya ya. Jadi qaim bizatillah yang ada ya menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Qaimun bizatihi, qaimun binafsihi. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang terpisah ya dari zat Allah itu. Nah, sebetulnya tadi yang asal pertama juga kalau diperdalam lagi itu bisa panjang ya seperti misalnya tentang dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa kalamullah itu harfun wa saut selain tadi secara hakikat bahasa. Kemudian dalam nas-nas pun banyak sekali yang menunjukkan kepada itu. Ya, dalam nas-nas pun eh, menunjukkan kepada itu. Ya, bahkan ada hadis ya yang secara jelas Allah memanggil dengan suara. Ya, ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Misalnya apa ya? Ya, misalnya ada hadis ini bahkan riwayat Bukhari ya, Muslim muttafaq alaih. Yaqulullah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ta'ala ya Adam wahai Adam fayaqul lalu dia berkata labbaika wa sa'daika fayunadi bisautihi ya ia memanggil dengan suaranya innallaha ya'muruka an tahruja min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar ya. Jadi ketika Allah berbicara langsung kepada para nabi ya baik di dunia ataupun nanti di akhirat ya seperti ya ada yang nabi yang langsung kan diajak bicara oleh Allah ya Nabi Musa. Nah, itu kan ketika berbicara langsung dengan Allah, tentu Nabi Musa kan mendengar perkataan itu. Nah, kalau yang didengar itu suara gitu. Suatu yang didengar itu suara, ya, gitu. Jadi teramat sulit ya untuk apa namanya untuk menolak bahwa kalamullah itu tanpa suara dan huruf ya karena memang nasnya itu sangat banyak begitu. Nah, ini ada pertanyaan istilah kalam nafsi ya, belum begitu paham. Ya, jadi menurut Abu Hasan Asy'ari dan para Asy'ari ya mengatakan bahwa kalamullah itu nafsi hanya makna saja dalam diri, tidak terucap ya dengan suara dan huruf. Kalau bagi manusia nih ya, kalau bagi manusia kalam nafsi itu artinya yang ada dalam hati saja, maknanya tidak diucapkan. Ya.
tidak diucapkan. Nah, ini kan menyalahi makna kalam secara asal. Ya, makna kalam secara asal ketika disebutkan secara mutlak, ya itu dalam bahasa Arab, misalnya eh ana atakalam, saya berbicara dengan Ahmad misalnya. Kalam tu Ahmad, saya berbicara kepada Ahmad. Itu kan dipahami yang namanya berbicara kepada Ahmad, artinya ada lafaz, ada suara, kita ngomong gitu. Ngomong kan ada suara didengar oleh Ahmad, lalu sampai pesannya kepada dia, dia paham. Ya, nah kalau misalnya perkataannya hanya ada dalam hati, hanya ada dalam diri kita, tidak terucap dalam lafaz, bagaimana mungkin Ahmad bisa mendengar gitu, mengetahui? Cuman ada dalam hati gitu. Berarti itu kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalau bagi manusia berarti cuman di hati gitu ngomongnya. Bagaimana bisa mendengar Ahmad itu? Bagaimana disebut berbicara itu tidak bisa dipahami. Ya, apa namanya? Dalam bahasa Arab tidak bisa disebut kalam tu Ahmad ya. Kalau hanya dia bicara dalam diri, bagaimana Ahmad bisa mendengar? Terpendam. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan kalam nafsi ya bagi Allah hanya dalam diri Allah saja, ada maknanya saja. Nah, ketika diungkapkan dengan lafaz, lalu didengar oleh para nabi, ya, nah itu bukan lagi kalamullah menurut mereka, itu jadi makhluk. Nah, sebetulnya Asy'ariyah ini ada bagian yang samanya dengan Mu'tazilah, yaitu mengatakan kalamullah dalam hal lafadznya sebagai makhluk. Mereka hanya meyakini yaitu tadi Al-Quran ini yang tertulis di mushaf, lafadz-lafadznya itu bukan kalamullah, tapi tadi ibaroh, hikayat, an kalamillah. Ya, kalau bagi kita kan gampang seperti tadi banyak dijelaskan ya oleh Asy'abuni yang tertulis di mushaf, ya, yang yang dibaca, yang dihafal dimanapun, ya, dia itu dibaca, ditulis, itu semuanya kalamullah, baik lafal ataupun mananya. Kalamullah. Kita jangan terkecoh dengan perkataan mereka. Oh itu kalau kalau tulisan kan makhluk, kertasnya makhluk. Ya iya, tapi yang kita bahas ini isi yang ada di dalamnya. Ya, karena kalau mengatakan kan kertasnya makhluk dibuat, tintanya gitu ya, huruf-hurufnya ditulis kan gitu. Yang kita bahas itu bukan itunya, itu hanya media, tapi adalah isinya yang ditulis itu adalah kalamullah dan kita katakan kalamu. Ya, mulut mulut manusianya makhluk, suara yang diucapkan oleh manusianya makhluk. Tapi yang dia bacanya bukan yang dia baca bukan makhluk, tapi kalamullah. Ya, itu sebenarnya sangat gampang sekali untuk memahami itu. Ya, ya jadi kalamullah apa namanya baik disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi sebelumnya, semuanya kalamullah. Dan Allah bisa berbicara dengan bahasa ya sesuai bahasa para nabinya ketika wahyu Allah itu disampaikan. Ya, dan dia beragam. Nah, ini juga nanti perbedaan kalau Asy'ariyah mengatakan dia hanya satu gitu. Satu makna bagaimana? Dia hanya satu makna apa namanya kalamullah itu. Sedangkan Allah menyampaikan kepada para nabi itu dengan berbagai bahasa. Kemudian juga wahyunya di dalamnya itu mengandung banyak makna, ada perintah, ada larangan dan sebagainya.
Ya, tidak mungkin dianggap hanya satu makna saja. Ya, jadi makanya tadi dikatakan, apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalam Robku, perkataan Robku? Ya, kata Nabi Muhammad. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu kalamullah. Nah, sebetulnya kalau tadi ya lafadznya itu bukan kalamullah, nah ini sehingga orang yang mengatakan kalamullah itu makhluk juga jadi dianggap tidak salah kalau begitu. Ya, karena yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, yang Nabi sampaikan kan berupa lafaz, ada lafadznya. Ya, makanya sebetulnya Syariah ini mereka tidak terang-terangan mengungkapkan akidah mereka, yaitu mengatakan bahwa Al-Quran secara lafaz adalah makhluk. Ya, makanya Ahlus Sunnah jelas bahwa Al-Quran ya apa kalamullah baik lafaz ataupun maknanya ya semuanya kalamullah, lafaz dan maknanya. Begitu. Ini baru-baru satu faid ya eh, tentang kalamullah ini. Nanti ada poin-poin lain ya seperti apa sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama tadi bahwa kalamullah itu dengan huruf ya dan suara. Kemudian yang kedua itu ada apa melekat ya ada pada zat Allah qaimun binafsihi. Nah, kemudian yang ketiga bahwa kalamullah itu secara apa jenisnya itu qadim. Artinya Allah itu mutakalim yang berbicara ya sejak azali ya tidak bermula, tidak diadakan ya dari sebelumnya tidak ada. Jadi ada dari sebelumnya tanpa diawali dengan ketiadaan. Jadi sejak awal tidak dimulai dengan apa namanya ketiadaan, tidak dimulai dengan ketiadaan. Jadi kodim. Jadi secara jenisnya kodim, kodimun nau ya. Nah, tetapi secara satuannya ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, bicara kepada nabi-nabi itu kan apa namanya ketika kalam Allah disampaikan itu kalau apa namanya tentu tidak eh, tidak hanya dulu gitu ya Allah berbicara itu. Ya, tapi di situ ada rentang waktu begitu ya, ada sebelumnya tidak berbicara ya, sebelumnya tidak berbicara kepada Nabi Musa lalu berbicara ya, sebelumnya tidak berbicara kepada Nabi Muhammad kemudian berbicara ya menurunkan wahyunya begitu. Ya, nah ini disebut dengan mutajadid. Itu mutajadidul ahad. Jadi satuan-satuan kalamullah ketika disampaikan kepada para nabinya itu dia mutajadid. Ya atau terkadang disebut juga hadisul ahad. Nah, ini yang banyak disalahpahami, dikiranya hadis itu jadi apa namanya? Sesuatu yang baru gitu diadakan atau diciptakan ya. Tentu tidak. Sifat-sifat Allah ini tidak diciptakan, tidak baru ya.
tidak diciptakan. Makanya tadi bukan makhluk. Ya, jadi yang dimaksud dengan hadis ataupun mutajadid al-ahad, ya itu ya dalam bahasa Arab itu ya takalam kaifa syaa gitu, mata syaa. Allah itu berfirman, ya berfirman, ya berbicara kapan saja dia kehendaki, ya bagaimana saja dan kapan saja dia kehendaki. Nah, ini juga nanti yang akan ditentang gitu ya oleh kelompok lain. Ya, jadi itu paling tidak ada 3 poin, tapi nanti ya kita perdalam lagi mungkin di pertemuan yang akan datang poin-poin yang tadi itu. Ya, saya kira cukup dulu untuk pertemuan malam ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, Ustaz Afwan mau bertanya. Ya, silakan. Nafsi, berarti ini murni pandangan Asy'ariyah Ustaz ya? Atau ada kelompok lain yang juga bersama Asy'ariyah dalam hal ini? Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bahwa kalam nafsi itu terucap gitu Ustaz ya? Artinya hanya Ya. Hmm. sehingga apakah bisa dikatakan berkonsekuensi berarti mereka tidak sekali menganggap Al-Quran ini kalau Allah Ustaz hanya sebatas tulisan-tulisan melalui tinta-tinta pena seperti itu. Ya. Dan bagaimana konsekuensi kedepannya nanti pada bacaan Al-Quran itu sendiri? Apakah bisa dikatakan tidak akan berpahala karena hanya sekedar tulisan-tulisan pena, bukan murni sebagai kalamullah? Eh, Agak putus-putus ya suaranya, sinyalnya mungkin. Ya. Jadi pada akhirnya keyakinan mereka bahwa kalamullah itu adalah hanya nafsi gitu kan. Itu akan bertabrakan gitu dengan berbagai nas ya yang berkaitan dengan firman Allah. Ya, salah satunya tadi ketika membaca firman Allah akan mendapat pahala gitu kan. Tapi mereka sendiri menerima kan, justru menerima hadis-hadis ini ketika membaca Al-Quran ya ada pahala sekian-sekian gitu. Padahal mereka meyakini bahwa lafadznya ini kan bukan kalamullah gitu. Ya hanya maknanya saja gitu. Ya akhirnya kan terjadi kontradiktif ya dalam diri mereka, dalam keyakinan mereka. Ya adanya pertentangan gitu ya, kontradiktif. Dan juga akhirnya mereka apa namanya mencari-cari celah ya penyelesaiannya dari keyakinan yang mereka bangun itu ketika berhadapan dengan berbagai nas itu ya, sehingga selalu akan mendorong mereka untuk mentakwil gitu ya, selalu mendorong mereka untuk mentakwil setiap nas itu ya, akhirnya lelah juga ya. Makanya para imamnya sendiri gitu kan, para tokohnya seperti Al-Juwaini ya, Harudin Ar-Razi gitu, akhirnya mereka eh, itu kan ada ya perkataan mereka ya, lelah di dalam mentakwil itu gitu ya. Karena berhadapan dengan nas-nas yang sangat jelas ya gitu, akhirnya karena tadi takwil itu hanya dari
mereka-reka dari akal mereka yang dibangun dengan usul-usul kalamiah tadi itu. Ya, coba kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran ya, nah secara apa adanya dipahami oleh orang Arab, ya tanpa memikirkan bagaimananya lebih jauh, itu nggak akan kebingungan seperti itu. Ya, kalamullah dengan huruf dan suara ya tentu berbeda dengan makhluk, ya sudah. Ya, ketika dibaca, ya artinya yang dibaca itu kan lafaz. Kalau makna itu gimana cara dibacanya? Kalau hanya maknanya, itu gimana cara dibacanya Quran itu? Makanya tadi ketika disebut berpahala ya membacanya. Jadi yang dibaca ini sebetulnya kalamnya siapa gitu kan? Kalam Allah atau kalam selain Allah? Akhirnya kontradiktif. Nah inilah ya salah satu yang kemudian kita jadi apa namanya jadi tahu ya terus belajar ketika diketahui banyak kontradiktif seperti ini ya ya walaupun tentu kita tidak apa namanya menganggap mereka semuanya buruk dalam semuanya tidak ya mereka juga para ulama yang banyak jasanya ya banyak apa namanya yang benarnya juga begitu ya tapi kita kan belajar secara objektif ya tidak melihat orangnya ya kalau keliru ya kita katakan keliru. Ya, jadi kalau melihat perkataan Ibnu Qudamah tadi itu ya memang Abdul Hasan Asy'ari ya. Tapi ya itu tadi terpengaruh oleh Mu'tazilah ya konsep-konsep dasarnya, usul-usul kalamiahnya kan gitu dibawa. Dan juga Ibnu Kulab ya, Kulabiyah juga itu juga memberi pengaruh juga ya kepada Abdul Hasan Asy'ari itu. Khususnya dalam hal tentang hadis tadi sesuatu yang baru. Jadi tidak mungkin gitu ya pada Allah itu ada sesuatu yang baru. Jadi semuanya harus kodim gitu. Ya, karena mereka menganggap bahwa sesuatu yang baru itu ada itu menjadi kekhususan makhluk. Ya sebenarnya ini berakar pada filsafat juga. Akhirnya dengan konsep ini menolak sifat-sifat perbuatan, fiil atau ikhtiariah. Yang namanya perbuatan itu kan dilakukan ada rentang waktunya gitu. Jadi Allah menciptakan kan sebelumnya belum menciptakan, lalu Allah menciptakan, lalu memberi rezeki. Memberi rezeki kan tiap tiap waktu terus gitu ya Allah memberi rezeki. Nah akhirnya sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat ini kan ditolak oleh mereka dengan alasan tadi hadis baru termasuk firman Allah ini kalamullah pada satuan-satuannya ketika disampaikan kepada para nabi. Nah, nabi-nabi itu kan ada rentang waktunya, tidak secara sekaligus semua. Ya, ada rentang waktunya. Jadi di situ juga Abu Hasan Asy'ari terpengaruh ya oleh sebelumnya itu baik dari Mu'tazilah ataupun Kulabiyah tadi Ibnu Kulabnya. Allah alam cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Nanti bisa dilanjut di WA ya kalau mau diskusi segala macam untuk lebih perjelas. شكرا. Nah, aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi